Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang segmentasi pasar bagi produk-produk UKM. Apa yang dinamakan segmentasi pasar? Mungkin selama ini kita menganggap pasar itu hanyalah satu bentuk. Padahal sebenarnya pasar itu bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda pula. Segmentasi pasar bisa didasarkan dalam berbagai hal. Antara lain, segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu antara lain berdasarkan usia. Contoh demografis berdasarkan usia misalkan pada gambar sebelah kanan bawah, antara bayi perempuan kesukaannya boneka, mungkin setelah agak besar boneka yang ada suaranya. Kemudian semakin besar boneka Barbie, semakin besar lagi yang dibutuhkan apa? Handphone. Semakin besar lagi kalau sudah remaja atau sudah mulai dewasa, dia butuh diberi ATM atau kartu kredit. Semakin besar lagi kebutuhannya adalah untuk berdandan. Itu adalah satu contoh segmentasi pasar berdasarkan usia. Segmentasi berdasarkan demografis yang lain adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kadang-kadang berbeda, atau agama. Kemudian segmentasi pasar berikutnya adalah berdasarkan geografis atau berdasarkan wilayah. Misalkan segmentasi berdasarkan negara atau berdasarkan provinsi, kabupaten, pulau, kecamatan, dan lain sebagainya. Segmentasi berikutnya adalah berdasarkan perilaku atau gaya hidup, yang meliputi antara lain misalkan volume penggunaan. Antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Ada yang mau menggunakan banyak atau ada yang mau menggunakan hanya sedikit. Ada juga customer yang loyal, ada juga yang tidak loyal. Begitu juga kepribadiannya atau kelas sosial bisa berbeda-beda. Nah, setelah kita membagi segmentasi pasar berdasarkan berbagai hal tadi, langkah selanjutnya adalah membuat target pasar yang sering diistilahkan dengan targeting. Apa yang dimaksud dengan targeting? Targeting adalah memilih atau menetapkan segmen pasar yang akan kita jangkau atau akan kita bidik. Ada 5 pola keputusan tentang segmen pasar yang ingin dilayani. Sebagai contoh, silahkan dilihat gambar ini. P1, P2, P3 merupakan jenis produk. Katakanlah P1 itu kemeja, P2 t-shirt, P3 jaket. Sedangkan M adalah pasar. M1 pasar anak-anak, M2 pasar remaja, M3 pasar dewasa. Nah, dari berbagai jenis produk dan berbagai jenis pasar, ada 5 pola keputusan tentang segmen pasar yang bisa kita layani. Yaitu pola A, kita hanya membidik satu pasar dan juga satu jenis produk. Alternatif kedua adalah pola B, beberapa jenis pasar dan beberapa jenis produk. Pola C, pasarnya adalah hanya satu jenis, produknya bermacam-macam. Jadi misalkan di situ disebutkan pasar anak-anak, produknya bisa kemeja, bisa t-shirt, bisa jaket. Yang D adalah produknya satu, yaitu t-shirt, yang dijual ke 3 jenis pasar, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Sedangkan yang terakhir, yang E, memproduksi semua jenis produk dan juga memasarkan pada semua jenis pasar. Dari 5 pola segmen pasar yang ingin kita layani, pola mana yang cocok bagi UKM? Ayo kita bahas lebih lanjut. Untuk pola E, yaitu semua jenis produk dan semua jenis pasar kita kerjakan, itu pasti akan sangat sulit bagi UKM. Pola semacam ini hanya bisa dilakukan oleh industri-industri besar. Pola A adalah paling ideal bagi UKM yang baru memulai usaha, yaitu fokus pada satu jenis produk saja dan fokus pada satu segmen pasar. Contohnya di sini kita hanya buat produk kemeja saja dan pasarnya hanya pasar untuk dewasa. Setelah UKM tersebut mulai berkembang usahanya, maka UKM tersebut bisa
membidik pasar dengan pola C. Pola C adalah pasarnya satu jenis, misalkan ini pasarnya anak-anak, tetapi produknya pelan-pelan kita tambah. Misalkan awalnya kita hanya membuat kemeja, kemudian kita membuat lagi t-shirt, kemudian kita membuat lagi jaket. Jadi intinya pola C adalah kita kuasai pasarnya dulu, setelah itu kita tambah produk yang kita jual ke pasar tersebut. Selain itu, kalau UKM sudah mulai berkembang, bisa juga dilakukan pola D. UKM tersebut fokus pada satu jenis produk saja. Misalkan di situ adalah t-shirt, tetapi pada awalnya mungkin membuat untuk anak-anak, kemudian dilanjutkan pasarnya diperluas untuk remaja, kemudian untuk dewasa. Contoh lain, misalkan kalau Anda memproduksi abon misalkan. Awalnya abon untuk orang dewasa, kemudian Anda juga bisa memproduksi abon untuk anak-anak. Itu adalah salah satu contoh pola D. Jika Anda akan menjual produk baru, maka sebaiknya lakukan survei tentang segmentasi pasar sebelum Anda melakukan penjualan real produk baru tersebut. Survei tersebut antara lain adalah, pertama, carilah pesaing produk sejenis yang ada di pasar. Kemudian bandingkan harga dan kualitas dengan produk yang akan kita jual. Kemudian lakukan uji coba penjualan produk Anda kepada lingkungan terdekat, pada saudara, kepada tetangga, dan mintalah masukan dari mereka, baik mereka yang mau beli ataupun yang tidak mau beli. Dari berbagai masukan yang ada, lakukan perbaikan pada produk Anda. Kemudian setelah itu, berdasarkan survei tersebut, tentukanlah target pasar mana yang kira-kira paling cocok untuk Anda bidik. Survei tadi Anda lakukan untuk produk baru atau Anda akan memulai usaha baru. Nah, setelah Anda usahanya sudah berjalan, produknya sudah mulai terjual, Anda juga tetap harus melakukan survei terus tentang segmentasi pasar untuk produk yang Anda sudah jual. Tujuannya apa? Agar Anda mengetahui apakah sudah benar segmentasi pasar yang Anda bidik. Survei ini bisa Anda lakukan pada waktu melakukan penjualan atau pada waktu ada pameran. Tanyakanlah kepada pembeli, misalnya umurnya berapa, pekerjaannya apa, tempat tinggalnya di mana, kenapa dia membeli produk Anda, kemudian bagaimana pendapat dia tentang harga dan kualitas produk Anda. Kemudian, bagaimana pendapat dia tentang produk pesaing Anda. Nah, dari berbagai pertanyaan dan berbagai jawaban dari customer, baik yang sudah beli atau yang mau beli ataupun yang tidak jadi beli, Anda bisa lakukan perbaikan produk, dan kalau diperlukan, Anda juga bisa melakukan perubahan target pasar Anda. Berikutnya akan saya sampaikan contoh berbagai produk UKM dan segmen pasar yang dibidik. Contoh ini adalah contoh packing snack untuk segmen menengah ke bawah. Bisa kita lihat bahwa packingnya sangat sederhana. Contoh packing snack untuk segmen menengah ke atas adalah sebagai berikut. Berikutnya, ini adalah produk dari Osu Nuswantara, UKM dari Kota Blitar. Segmennya bisa kita lihat pada layar. Berikutnya adalah produk rengginang lorjuk merek 3 Merpati dari Madura. Segmennya sebagian besar adalah ibu-ibu sampai sekitar 90% dan golongan menengah. Produk rengginang lorjuk 3 Merpati mempunyai rencana untuk pengembangan pasar, yaitu membidik pasar anak muda dan pasar premium. Tentunya untuk pengembangan pasar tersebut, maka produk rengginang lorjuk tersebut harus melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap packingnya maupun terhadap produknya. Contoh berikutnya adalah kecap Jawa dari Malang. Segmennya adalah umur 35 tahun ke atas dan juga pembelinya mayoritas adalah golongan menengah ke atas. Contoh segmentasi pasar berikutnya adalah keripik tempe Morning Sunshine dari Malang juga. Segmennya adalah komunitas vegan karena tidak ada unsur hewani dan tanpa bawang. Dan juga segmen yang lain adalah penggemar healthy food karena produk tersebut adalah tanpa MSG. Berikutnya adalah produk mai keranjang dari Madiun.
Segmennya adalah masyarakat perkotaan, kalangan menengah ke atas, wanita usia sekitar 30-50 tahun yang mempunyai gaya hidup rumahan. Demikian sudah saya sampaikan secara sepintas pemahaman tentang segmentasi pasar. Sekali lagi, bagi Anda yang sudah menjual produk atau yang akan menjual produk, pelajarilah baik-baik tentang segmentasi pasar dan setelah itu lakukan targeting sehingga segmen pasar yang Anda bidik adalah sesuai dengan produk Anda. Demikian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.